Ya. Jadi hari ini tentang sidang. Bentar sebelum saya mulai kuliahnya, saya presentasi dulu. Itu regresi dummy, ya. Regresi dummy itu regresi di mana variabel independennya adalah berupa dummy. Apa itu dummy? Dummy adalah perlakuan terhadap variabel independen yang skalanya itu kualitatif. Jadi kalau independennya nominal atau ordinal, maka kita tidak bisa langsung mengolah ya dengan regresi OLS. Tapi harus kita perlakukan data independen tadi, yang nominal atau ordinal tadi, dalam bentuk dummy atau boneka. Nah, itu sehingga ketika kita sudah buat dummy, maka baru kita bisa mengolahnya dengan EDU. Dummy itu ada kodenya hanya 0 dan 1. Ada atau tidak ada. Ada atau tidak adanya atribut 0 dan 1. 1 ketika atributnya ada, 0 ketika atributnya tidak ada. Nah, jumlah dummy sendiri, ya, jumlahnya adalah n-1. Sehingga ketika satu variabel itu terdiri dari dua kategori, maka hanya ada satu dummy. Tapi ketika variabelnya itu ada 3 kategori, maka dummy-nya ada 2, 3 kurangnya 1, 2 dummy. Demikian seterusnya. Jadi dummy seperti itu. Nah, selanjutnya setelah dummy dibuat, baru kita bisa mengolah dengan regresi OLS. Cara membacanya juga sama ya dengan regresi OLS. Jadi sebetulnya yang paling krusial itu adalah bagaimana membuat dummy-nya aja. Oke, kita buka FView. Nah, FView. Datanya ada di mana? Di Classroom itu yang data dummy tadi. Diimpor saja. Impor. Kita buka Excel-nya. Data dummy-nya, data dummy. Nah, ini next saja. Nah, finish. Blank no aja lah. Nah, ini data dummy. Ya. Oh, ini ada di 1, 2. Bentar. Tanya apa? Sudah ada. Oh, hapus saja. Tanya terdiri dari 499 observasi, ini 499 observasi, sampelnya juga 499, belum berubah. Diperhatikan ya, kemarin yang tugas itu kan ringnya berapa sampai berapa, 1 sampai 9 dari 499 observasi. Nah, itu banyak yang salah. Itu kan harusnya ya datanya ringnya ini ya 9.000 sekian. Ini. Banyak yang salah 9.000 sekian kan pakai data asli ya, data asli. Ringnya ya 9.000 sekian. Kan contohnya ada itu.
9.000 sekian, kemudian sampelnya baru sesuai dengan persensi 3 angka di belakang koma ya. 3 angka atau 4 angka kemarin. Nah, itu sesuai dengan itu. Jadi contohnya ya misalkan gini ya. Datanya kan 499 ya. Kalau kita mengolah hanya 250 gitu ya. Berarti 1 sampai 250 gitu. Nah, jadinya seperti ini. Datanya full, yang ini ranknya full 499, tapi sampelnya sesuai dengan nomor persensi masing-masing. Nah, di sini. Nah, kebanyakan dia ranknya sama dengan apa? Sama dengan datanya yang diolah. Nah, itu. Padahal contohnya sudah ada ya. Itu banyak yang keliru di situ. Kemudian banyak juga yang mengumpulkannya bukan di form, ya, tidak mengumpulkan di form, tidak menulis dan upload di form, tapi di classroom langsung, yang ada di classroom. Nah, itu merepotkan. Makanya saya kembalikan semua itu yang di situ. Kembalikan. Kenapa merepotkan? Karena yang saya download itu responnya, saya ambil responnya, saya cek situ. Nah, jadi kalau yang di sana nggak muncul di formnya, nggak bakal ada. Saya nggak bisa satu-satu. Nah, kalau di form kan ada, kita tinggal ngurutin namanya, ngurutin kelasnya, ngurutinnya, nah, tinggal periksa. Ada nggak di situ. Jadi kalau udah ada formnya, ya kumpulkan di form, kan sudah ada perintahnya ya. Tempat ngumpul form, tempat ngumpul tugas, kan sudah jelas. Nah, masih ada yang ngumpul di luar form. Oke, kembali ke laptop, kembali ke materi ini ya. Nah, ini seperti ini contohnya. Kalau saya kembalikan lagi sampelnya, saya kembalikan lagi ya, semuanya ya. Kembali lagi 499. Oke. Kita buka coba filenya ini. Kita buka dulu. Open as group ya. Nah, ini. Education, gender, job kategori, dan upah. Job kategori ini yang dummy ya kan, karena kategorinya 3, 1, dan seterusnya. Gender juga dummy ya. Gender juga dummy 0, 1. Kemudian pendidikan ini angka kuantitatif, ini berarti ini tahun nih ya. Pendidikannya 8 tahun, 12 tahun, dan sebagainya. Upah juga angka ini. Dalam mungkin juta kali ya, $1 juta atau apa ya. Ini saya lupa, ini data saya dapatkan dari Wolfric, dari buku ya. Dari buku. Nah, ini nah sehingga misalkan ini dummy-nya kan berarti ada 2, gender dan job kategori. 2 variabel yang bukan dummy, sorry. 2 variabel yang skalanya kualitatif. Gender dan apa? Job kategori. Gender dan job kategori. Nah, kalau gender kategorinya itu ada 2 ya, laki dan perempuan ya kan. Sementara job kategori jenis pekerjaan itu ada 3, 1, 2, 3. Iya, hanya 3. 1, 2, 3. Ada 3 jenis pekerjaan. Kategorinya apa ya? Coba lihat di Excel-nya. Excel-nya. Excel.
Di Excelnya itu di Excelnya muncul sel. Nah, ini di Excel itu gendernya 1 female, 0 male ya. Subkategorinya ini ada 3, yaitu 1 marketing. Jadi kalau dengan 1 itu marketing, 2 itu CS, 3 keuangan. Nah, kita coba kita coba mengestimasi, ini ada upah ya, ini ada upah. Mengestimasi, sudah selesai belum tuh? Mengestimasi upah, ini upah. Ya, logikanya kan upah itu dipengaruhi oleh pendidikan atau jenis pekerjaan dan jenis kelamin ya. Nah, berarti kita mencoba mengestimasi upah ini, kita pakai variabel pendidikan dan job kategori aja langsung. Pendidikan dan job kategori. Ya, pendidikan dan job kategori. Oke. Catatannya rekan lanjutkan 1 dengan catatan kemarin. Oh, ini kami beda. Materinya sudah beda. Ekspresi kami. Ya, kita mau mencoba memprediksi upah ya kan, upah sama dengan apa pendidikan dan kategori perusahaan. Pendidikan, itu tulisannya ya. Kedua, kategori. Nah, ini kan model dasarnya kan ini ya. Nah, kita coba mengestimasi ini. Tapi karena kita tahu bahwa job kategori ini variabelnya kualitatif, ya, variabel kualitatif, maka job kategori ini harus di treatment sebagai dummy. Oke. Treatment sebagai dummy. Nah,
kategori tadi, kategori ini saya tutup aja yang ini ya. Kategori ini kan ada 3 ya, ada 3 kategori. Satu itu apa? Itu marketing, 2 itu CS, 1 marketing, 2 CS, 3 keuangan. 1 marketing, 2 CS, 3 keuangan. Nah, dasar yang ini aja dulu. Nah, ini subkategori ini kan ada 3 ya. Nah, ini. Ada 3. Nah, ini ada 3, marketing, CS dan keuangan. Nah, kalau dari teori kan kita bawa daminya ya, dami itu jumlahnya n-1. Ini kategorinya 3, maka daminya ada 2. Sehingga nanti di sini ada dami 1, dami 2. Dami 1 itu apa? Dami 1 dan dami 2. Dami 3 enggak ada. Kenapa? Karena kategorinya ini 1, 2, 3, ada 3. Sehingga jumlah daminya 3 kurangi 1, hanya ada 2 dami. Masih 2 dami ya. Nah, kemudian itu poin pertama. Kemudian sekarang yang D1 itu apa? Dami 1 itu apa? Misalkan saja kita misalkan saja misalkan marketing ya, kita yang mau di referennya adalah CS-nya, yang kategori CS, kategori apa, customer service ya, referennya. Maka yang lain marketing dan keuangan ini yang 1. Oke, sekarang marketing jadi D1 itu untuk marketing ya, D2 itu untuk keuangan. Yang CS itu berarti nanti tidak D1, tidak D2, atau semuanya 0. Jadi ketika D1 untuk D1 ketika job kategorinya itu marketing, maka D1-nya 1. Yang lain D2-nya 0. Sementara untuk yang keuangan kan D2 tadi ya kan. Keuangan itu 3. Keuangan ini kategorinya kan 3 ya. Kategorinya 3. Kalau job kategorinya 3, maka D2-nya 1 ya kan. Yang D1 0. Selain itu CS itu berarti 00. Itu. Sehingga ya misalkan di sini job kategorinya 3 ya kan. Job kategori 3. Kategori 3 itu apa? 3 itu keuangan. 3 itu keuangan. Maka D2-nya, maka D1-nya apa? D1-nya 0 ya kan. D2-nya 1. Nomor 1 ini
job kategori yang ini orang kedua, ini satu itu marketing, berarti di satunya 1, di 2-nya 0. Ini juga 1, 0. Nah, yang ini 0, 1. Nah, misalkan yang ini, ya, berarti 0, 0. Nah, semua seterusnya, jadi semuanya dirubah seperti itu. Bentar, yang tanya. Bentar. Saya mau bertanya, Pak. Berarti Ya. itu nge-inputnya satu-satu ya, Pak? Enggak. Kalau kurang kerjaan lagi gabut ya nggak apa, satu-satu gitu, manual. Enggak. Maksudnya Itu kan enggak ya. kalau ada yang Iya. sama job kategorinya tinggal di copy langsung ke bawah gitu kan, Pak? Iya itu kalau gabut satu-satu namanya, satu-satu manual itu kayak gitu. Satu-satu di copy itu manual namanya. Enggak seperti itu. Kamu bisa menggunakan ini EBU atau menggunakan software yang lain juga bisa sebetulnya, sama aja. Bisa aja, nanti saya ajar. Kita nggak perlu ngetik, nggak. Kalau manual tadi kan saya bilang kalau gabut jadi ngetik satu-satu. Enggak kayak gitu. Ada lagi? Ntar saya tunjukkan nanti ya. Baik, Pak. Terima kasih. Yang penting ini paham dulu konsepnya. Bahwa membuat dummy itu caranya seperti itu. Nah. Oke ya, udah paham ada 2 dummy. Nah, sekarang gimana cara membuatnya? Ini kan belum ada dummy ya di mana di work file-nya belum ada dummy. Jadi kita harus membuat dummy. Oke. Saya mau membuat dummy, saya ketik series ya, spasi dummy 1 atau namanya tadi apa? Dummy 1 itu apa tadi? Dummy 1 itu marketing. Ketik aja marketing. Anda boleh nama yang lain atau marketing juga boleh, nama D1 juga apa. Saya mau membuat dummy namanya D1. Sama dengan dummy 1 itu sama dengan job kategori ya, job cat marketing itu apa tadi ya? Marketing 1 ya, marketing 1. Enter. Muncul dummy 1 ini. Nah, kita cek coba. Nah, ini lihat kita bandingkan. Banyak cepat dengan D1. Dummy 1 kontrol sama cepat. Open as group. Nah, ini. Nah, yang marketing kodenya 1 tadi kan? Yang marketing kodenya 1 berarti 1. Selain marketing, dengan kodenya 3 itu 0. Ini kan 0. Coba lagi yang kodenya 2. Nah, kodenya 2 juga 0. Ya kan? Kodenya 2 0. Nah, yang marketing 1. Lain marketing itu 0. Nah, itu D1.
Nah, otomatis ini kan, jadi nggak ngerjain satu-satu. Paham? Jadi tidak manual. Nah, sekarang dummy 1 sudah jadi, sekarang kita membuat dummy 2. Series dummy 2 sama dengan dummy 2 tadi keuangan ya. Job-cat kategorinya sama dengan kodenya berapa tadi? 3 ya. 3. Nah, dummy. Nah, ini yang hanya 0, yang nomor 3 1. Saya buka aja. 2. Nah, ya. Yang job kategorinya 3, berarti keuangan itu kodenya 1. Yang selain itu adalah 0. Nah, lihat 0. Nah, itu. Paham ya cara membuat dummy tadi? Halo? Amanah Fatur Rahmah? Paham? Masukin file dummy 1-nya tadi Pak, gimana Pak yang ada series-series itu Pak? Masukkan file? Yang tadi dummy 1, dummy 2-nya yang tadi Bapak record. Iya, di ada yang naik lagi. Oke, saya ulang aja ya, saya ulang aja. Saya ulang. Saya buang aja. Oke. Nah, kita sudah tahu cara buat apa kode dummy tadi ya kan. Nah, ini berarti kan saya ngetik ini di command ya. Ini series. Series. Apa yang mau dibuat? Saya mau membuat series namanya apa? Misalkan marketing ya, ketik aja marketing. Marketing sama dengan mar ya. Marketing itu kalau job kategorinya kodenya sama dengan 1 ya. Kalau kategorinya 1. Kalau bukan 1 berarti 0. Selain 1 itu 0 semua. Nah, ini bacanya sehingga enter. Nah, di sini ada namanya marketing. Nah, ini dummy. Ya. Selain marketing 1, selain marketing 0. Selain marketing 0. Nah, kemudian selanjutnya saya membuat series keuangan ya, keuangan. Mana keuangan itu job kategorinya kodenya 3 ya kan. Nah, ini nah, ada 2 dummy. Pak. Ini namanya marketing dan keuangan. Ini aslinya kan ini aslinya job-cat ini ya kan. Di mana kategori 3 itu keuangan. Berarti di sini 1. Yang job kategori 1 itu adalah marketing.
Berarti yang dummy keuangan itu 0, dummy marketing 1. Ya. Misalkan job kategori yang di bawah ini, di bawah ini ada 2 nih, 2. 2 itu berarti CS, 2 itu kategorinya CS, customer service. Maka marketing 0, keuangan juga 0. Ya kan? Coba yang ini bawahnya 2 itu ada 1. 1 itu berarti marketing. Makanya yang ini dummy 1, marketing 1, keuangan 0. Nah, seperti itu cara membuat dummy. Saya kasih nama aja. Nah, kan sudah jadi ini kita punya dummy itu. Dummy-nya jadi sekarang sudah seperti biasa. Seperti kita melakukan estimasi dengan regresi OLS. Loh, CS-nya mana? CS-nya kan cuma dummy-nya cuma 2, CS-nya ya 0 tadi. Tuh. Jadi kan kemarin ada satu variabel, satu kategori di omit ya, di Oke. Sekarang kita coba mengestimasi upah ya, wage ini berdasar pendidikan dan kategori pekerjaan. Jadi kalau Anda diminta misalkan ada pertanyaan, coba Anda estimasi upah gitu ya. Upah menggunakan variabel pendidikan dan kategori pekerjaan. Anda diminta mengestimasi upah seperti contoh tadi nah ini kan Anda diminta mengestimasi upah berdasar pendidikan dan jenis pekerjaan. Maka Anda nggak, karena tahu bahwa job kategori itu variabel kualitatif, kita nggak bisa langsung memasukkan data job kategori tadi langsung diestimasi, nggak bisa, salah. Ini harus dibuat menjadi ini misalkan ini edu ya kan, ini ada marketing, ketika keuangan ya kan, keuangan. Nah, jadinya seperti ini. Nah, jadi ini model setelah dibuat dummy. Nih. Itu ya. Nah, udah tahu yaitu sudah tinggal mengestimasi dengan regresi OLS. Estimasinya estimate equation ya kan. Ini. Oke, mau yang ntar dulu, yang mau diestimasi datanya full atau sebagian ya kan? Full atau sebagian. Ya, kita ini fullkan saja semua ya. Di sampelnya semua. Estimate equation.
baik, ya. C, lagi mark ya, marketing, dan PU. Ini upah, sorry, ada yang kurang tadi apa? Education ya kan? Itu kan seperti ini, ada upah, estimasi berdasar pendidikan, dan kategori pekerjaan. Kategori pekerjaannya yang kita masukkan adalah dummy-nya, dari dummy. Kemudian ini sampelnya semua kita buat semua. Kalau hanya sebagian ya sudah nomor 1 sampai 100 misalkan. Kalau mau berapa misalnya nomor sampel nomor 100 sampai 200 juga ganti ini 100 spasi 200. Berarti sampelnya 200 tapi yang diolah nomor 100 sampai nomor 200. Ini oke. Nah, ini. Nah, kita copy paste ini. Yang di writing room tidak saya ACC, terlambatnya udah lama ya, jadi udah setengah jam itu ya udah nggak tak ACC, biarin saja. Copy. Outputnya ini kan, outputnya menjadi model kami. Nah, outputnya ini, kemudian saya copy aja yang output yang lain. Representation, nah ini. Estimasinya. Nah, ini kan model aslinya kan begini ya, belum ada parameternya. Nah, setelah ada parameternya, kalian bisa melihat parameter di sini, ya kan? Parameter di sini, atau di sini sudah jadi. Nah, ini kan sudah jadi. Pak, maaf, share screen-nya nggak kelihatan, Pak. Oh, kelihatan. Yang kasar apa tadi? Share. Nah, ini saya copy tadi. Ini model aslinya kan ini ya. Kita mencoba mengestimasi upah ya, berdasar tingkat pendidikan dan kategori pekerjaan. Tapi karena kategori pekerjaan itu variabelnya kualitatif, maka harus dirubah menjadi dummy. Nah, model dummy-nya seperti ini. Kan 2 dummy kan. Kategori ini menjadi 2 dummy. Dummy-nya ini. Nah, kemudian setelah diolah datanya, outputnya EView seperti ini. Ya. Nah, substitut modelnya, model dengan parameter, model-modelnya, model penelitiannya, model penelitian atau model dengan parameter ya. Parameter.
adalah ini. Nah, ini ya, bahwa upah itu sama dengan 4,5 ya. 4,56 ya, ini 4,56 sama dengan ini 4,56 minus B1 education ya. Minus 0,078 edukasi. Nah, lihat edukasi di mana ini? Edukasi sini. Minus 0,07. Minus 0,07 edukasi. Kemudian minus 0,02 marketing. 0,02 marketing gimana? 0,02 marketing. Minus 0,0 minus 0,2 keuangan. 0,2 keuangan. Nah, ini model dengan parameter plus U ya, plus U atau E. Nah, kalau sudah, ya memaknainya gimana? Maknanya ya. Maknanya upah ya. Konstanta, ini konstanta. Konstanta atau C atau 4,56. Dua angka di belakang koma aja ya, 4,56. Artinya jika, maksudnya ini loh angka ini. Artinya jika apa? Jika tidak ada pendidikan ataupun tidak ada pekerjaan, kategori pekerjaan itu kategorinya 0. Artinya jika dengan pendidikan tidak ada atau 0 tahun, 0 tahun ya kan. Tidak ada pekerjaan, tidak ada pekerjaan itu apa berarti? CS kan 00 ya, dan job kategori 00 semua, dan pekerjaannya customer service, pekerjaannya 00 ya, 0 ya. Pekerjaannya nulisnya gimana ya? Pekerjaannya itu 0, bukan nggak ada ya, karena ini pekerjaan 0 dan 0, marketing 0, keuangan 0, berarti apa? Sama dengan CS. Maka upahnya sebesar 4,5. Nah, ini 4,56. Nah, ini. Jadi kalau pendidikannya nggak ada, 0 tahun ya, edukasinya 0, marketing 0 dan keuangan 0, maka upahnya 4,5. Enggak sekolah 0 tahun dan pekerjaannya 00, dari CS ya, maka upahnya sebesar ini. Nah, itu maknanya. Konstanta 00. Sekarang B1 sama dengan 0,078. Artinya
0,078 ini. 0,078 artinya jika pendidikan satu tahun, ini dalam tahunnya. Datanya ini sesuai dengan datanya. Ini kebetulan di edukasi itu tuanya tahun datanya, atau pendidikannya sama dengan 1 dan subkategorinya 0 dan nama pekerjaannya 0 dan kolom CS, maka upahnya sebesar berapa? Sebesar 4,56 ya kan, dikurangi 0,078. Kan kuartal yang mana? 4,56 kurangi 0,08. 4,482. Nah ini. Yang sekarang B1 ya, B1 ini. B1, B2 dengan 0,02425 gitu ya, 25 artinya kalau B1 kan miliknya pendidikan ya, ini B1 ini kan miliknya pendidikan, maka di sini pendidikan. Ini B2 itu miliknya siapa? Miliknya marketing. Artinya jika pekerjaannya marketing dan pendidikan 0 tahun, maka upahnya besar 4,56 kurangi marketing 0,025 kurangi 0,025. 4,56 kurangi 0,025 dengan 4,535 4,535. Nah, kemudian yang B3
B3 sama dengan, B3-nya milik siapa? B3-nya milik ini kan, milik keuangan. B3 sama dengan 0,2. Artinya jika keuangan dan pendidikan 0 tahun, pendidikannya 0 tahun, maka upahnya sebesar 4,56 ya kan, kurangi 0,2 sama dengan 4,36. 4,36. Nah, ini arti apa huruf-huruf sini ya. Konstanta B1, B2, B3. Nah, setelah itu apa ya, membuat hipotesis, uji hipotesis parsial. Nah, uji hipotesis parsial. Hipotesis parsial pakai apa? Pakai uji T ya, seperti apa? Seperti regresi OLS kemarin. Uji T ini ya, lihat probabilitasnya. Ya, probabilitasnya dari masing-masing ini. Oke, kita buat. Karena ini variabelnya ada berapa? Ini kita lihat variabelnya. Ini lihat 1, 2, 3. Jadi uji T-nya ada 3. Uji hipotesisnya ada 3. Oke, hipotesis pertama. Hipotesis 1. 0 ya kan. Ini pakai kalimat aja ya. Kalimat nggak usah pakai notasi. Ini apa yang nol? Yang pertama apa? Yang pertama kita nguji edukasi pendidikan. Tidak berpengaruh terhadap besarnya upah. Salah satunya pendidikan berpengaruh terhadap besarnya upah. Kalau mau dibuat notasi, pendidikan itu apa tadi? Pendidikan ini yang diteskan ininya, ya. Berarti B1-nya ya. B1-nya. B1 0, B1 tidak sama dengan 0.
atau ini nggak harus pakai tas kayak gitu. Kalau kalian lebih ini yang enak mana? Pakai kata-kata deskripsi tos saja sudah cukup. Nah ini sekarang kita lihat p-value-nya berapa? P-value dari pendidikan nih. P-value pendidikan lihat ini. P-value education ini pendidikan 0,0009. Nah, apa ini berarti dikecil dari 0,05. Nah, sehingga 0 apa ini diterima atau ditolak? Ini signifikannya, signifikan berarti 0 ditolak. Ditolak. Nah, ditolak. Sehingga ini pendidikan jumlahnya ini. Sehingga pendidikan berpengaruh terhadap besarnya upah. Nah, kesimpulan dari hipotesis 1. Sekarang kita membuat hipotesis 2. Saya copy paste saja. Nah, yang mau diuji apa? Ini B2 kan? Ini pekerjaan marketing. Pekerjaan marketing. Ini bukan B1, ini B2 ya kan? B2. Ini marketing. Marketing. Nah, sekarang p-value-nya lihat berapa. Marketing lihat ini p-value-nya 0,888. 0,888 ya. P-value-nya 0,888 ya. Nah, ini berarti lebih besar dari 5%, sehingga 0 diterima. Sehingga pekerjaan marketing apa? 0 diterima kan, berarti yang ini kan yang terima tidak berpengaruh terhadap besarnya upah. Jadi ini tidak signifikan, berarti tidak berpengaruh. Ini hipotesis pertama. Sekarang hipotesis ketiga. Ini keuangan. Ini B berapa? B3-nya ya. B3-nya. Keuangan. Nah, ini p-value-nya sekarang. P-value-nya lihat yang keuangan 0,3002. Ini suka lupa baru 0,302 ya. Berbesar 5% sehingga H0 itu 5. Berarti apa ini keuangan ya. Keuangan. Perusahaan sebagai keuangan tidak berpengaruh terhadap besarnya upah. Nah, ini ada 3 hipotesis. Nah, 3 hipotesis berarti kita membuat
3 variabel, kalau kita membuat 3. Nanti kalau skripsi juga sama seperti ini ya, dibiasakan. Jangan hipotesisnya itu 3, tapi di sini cuma 1. Ini cuma 1. Nah, uji hipotesis parsial selesai. Nah, sekarang lanjutnya apa? Uji hipotesis yang simultan. Uji F ya. Nah, karena simultan ini berarti cuma 1. 1. Kita buat 0 pendidikan dan pekerjaan sudah upah. Nah, satunya sampai lebih bagus lagi bukan secara bersama. Simultan ya. Nah, ini hipotesisnya. Nah, sekarang kesimpulannya, value-nya, value dari uji F-nya ya. Nah, lihat ini value-nya 0,002. 0,002. 0,002. Nah, ini lebih kecil dari 0,05. Sudah 0 tolak signifikan ya. Yang berarti nih. Nah, uji F ini kalau mau dibuat pernyataan apa kodenya ya 1 sama dengan 2 sama dengan 3 sama dengan 0. Satu B1 sama dengan B2 sama dengan B3 ya, B1, B2, B3 itu tidak sama dengan 0. B1, B2, B3 itu sama dengan 0, ini tidak sama dengan 0. Nah, oke, ini jadi sekarang lanjutnya apa? Ya, uji push. Ya. Uji determinasi
Nah, lihat apa? Lihat ini R-nya. Variabelnya kalau seperti ini ya kan, ini ada 3, maka yang dilihat bagian adjusted R square 0,0226. Determinasi adjusted R square 0,0226. Nah, artinya banyak 2,26% varian upah disebabkan oleh signifikan dan jenis pekerjaan. Varian upah disebabkan atau dipengaruhi oleh varian dari pendidikan dan jenis pekerjaan. Ya. Nah, sisanya, nah ini kan banyak banget sisanya 100% ya, kurangi 2,26. Dua koma 7,74 ya, 7,74. Bos. Bentar ya, ada kucing kok berkelahi. Berkelahi dengan kucing. Sisanya disebabkan oleh variabel lain. Nah, ini determinasi. Determinasi. Bentar, ada yang screen. Nah, sampai tadi F udah ya, uji F-nya. Nah, ini yang uji determinasi. Itu kan R square. Kenapa? Karena ini kan berarti kalau lihat modelnya ini, berarti kan ada variabelnya ada 1, 2, 3. Berarti yang dilihat adalah bagian ini, adjusted R square. Adjusted R square. Ya. Nah, artinya seperti ini. Apa perlu diuji asumsi enggak? Ya, memang perlu. Harusnya memang kalau kita penelitian beneran ya jangan diuji regresi dulu, uji asumsi dulu ya. Terpenuhi tidak. Seperti itu. Kita coba aja, kita lihat terpenuhi tidak. Ini coba kita residualnya kita lihat, normalitasnya
Nah, ini tidak normal ya kan, tidak terpenuhi ya. Sebetulnya heteroskedasitasnya coba lihat. Terpenuhi ya, terpenuhi 0,08, tidak signifikan, berarti homosegasitas terpenuhi. Kemudian korelasinya ini jadi autokorelasi, jadi autokorelasi, terjadi autokorelasi. Nah, tidak memenuhi syarat, sebetulnya. Tidak autokorelasi. Ini nilai observasi ini harusnya kan yang dicari yang signifikan. Nah, lihat nilai pasang juga ini terjadi autokorelasi ini. Ya. Ya sebetulnya wajar karena ini ada dua kategori pekerjaan. Sama-sama dari ini kan marketing dan keuangan ini satu kategori. Ya ini atau korelasi. Nah, kalau ada kayak gitu gimana? Ada beberapa teknik ya. Misalkan tidak terpenuhi asumsi, itu kita bisa merubah datanya. Ya, salah satu contoh aja ya, kita coba merubah datanya. Oke. Biasanya dilogaritmakan ya. Biasanya dilogaritmakan. Kita coba aja. Kita logaritmakan. Saya tutup aja. Saya logaritmakan. Saya generik. Saya logaritma. Saya kasih kode L aja. Variabel barunya. Apa? Upah ya. Nah, ini L upah. Sama dengan log upah. Coba aja. Jadi kita membuat variabel baru namanya L upah, di mana L upah itu sama dengan logaritma dari upah. Coba aja. Nah ini jadinya nih L upah. Kemudian kita buat lagi variabel yang lain. Yang apa? Edukasi ya. L edu. L edukasi ya. Sama dengan log dari edukasi. Kemudian yang ini marketing, L marketing sama dengan oh iya nggak bisa. Nah, karena nilainya 0,00101. Nah, 0101. Jadi nggak bisa. Nah, nggak bisa untuk data. Oke. Ini kan nilainya 0101, jadi nggak bisa dilogaritmakan. Pertanyaannya tadi kan. Ini nanti juga sama yang nah, ini kan NA. Sama kasusnya. Nah, jadi logaritma itu biasanya nggak bisa untuk yang tadi 01, terus nggak bisa juga untuk tanda negatif, itu nggak bisa. Kalau angkanya positif, angka biasa, normal, rasio itu biasanya bisa dilogaritmakan. Nah, kita lihat ya, yang tadi yang upah misalkan ya, ini upah dengan yang L upah. Nah, ini L upah. Ini positif semua bisa ya. Oke.
upah ini saya ini upah ini tidak normal, ya, tidak normal, signifikan. Coba kita lihat itu yang upah. Nah ini, coba kita lihat normal apa tidak. Masih sama, masih tidak normal. Nah, ini masih tidak normal. Nah, kalau seperti ini di luar dari normal nggak bisa, caranya apa ya? Dibuang dulu. Ya, dibuang dulu yang apa? Nilai-nilai yang apa? Yang ini, yang ekstrim ini dibuang-buang dulu semua. Buang-buang dulu. Terus dicoba lagi. Nah, seperti ini kan ada ekstrim. Buang daerah sini, buang semua. Ya, tapi ya belum tentu berhasil juga. Ya kan? Belum tentu berhasil juga. Memang problematik tersendiri. Ya. Sebenarnya paling bagus ya nambah data. Cuman ya persoalan juga nambah data itu kan juga nggak mudah. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Nah, itu bahan ujiannya itu ya, yang dummy ini. Dari mulai membuat dummy-nya, kemudian menganalisisnya. Pak, ada yang Pak, maaf izin bertanya, yang tadi metode penelitian kan yang konstanta, katanya pendidikannya 0 tahun, terus yang B1 pendidikannya 1 tahun, terus yang buat marketing pendidikannya 0 tahun, itu tuh gimana sih Pak cara nentunya Pak? Kok bisa beda-beda tahunnya, ada yang 0, ada yang 1 tahun gitu? Yang mana yang metode ini ya? parameter, Yang ini. itu udah Kelihatan? metode parameter. Kelihatan Pak? Udah ketetapannya atau gimana Pak? Kelihatan ya? Kelihatan Pak. Ya. Oke. Ini pertama asal usulnya ini sudah tahu kan? Ya. Udah Pak. Asal usulnya model ini ya. Udah. Kemudian kita kan pengen memaknai masing-masing ini. Angka ini artinya apa? Angka ini artinya apa? Angka ini artinya apa ya? Ya kan? Oke. Nah, sekarang kita mulai yang pertama ini. Ini apa? 4,5 itu konstanta ya. C atau B1. Konstanta C atau B1. Nah, konstanta ini C atau B1 ya. Karena kita pengen tahu ini artinya apa, mana angka ini, maka yang lain anggap aja nggak ada. Ya kan? Ini tidak ada pendidikan 0 tahun, pekerjaan 0 tahun. Kan 0 semua. Pendidikannya nggak ada, ininya nggak ada, 0 semua. Sehingga kita jelas, kalau upahnya, kalau pendidikannya nggak ada, kemudian pekerjaannya nggak ada, atau pekerjaannya 0. Pekerjaan 0 itu kalau kodenya 0 itu apa tadi? CS kan? CS. Iya, Pak. Maka upahnya adalah 0,5 ini. Nah, karena kita pengen memanai ini dulu. Maka yang lain anggap aja nggak ada. Kalau yang lain ada, jadi satu malah bingung, ya kan? Berarti angkanya tidak netral nanti. Karena kita cuma pengen tahu angka ini artinya apa sih 4,5 ini. Berarti yang lain anggap aja nggak ada yang lain. Edukasinya 0, marketing 0, keuangan 0. Marketing 0, keuangan 0 itu berarti CS, ya kan? Atau nggak ada pekerjaan atau CS, jadi CS. Pendidikannya 0 tahun, maka upahnya 4,5. Jadi artinya tinggal ini diganti angka edukasi ini diganti 0, marketing diganti 0, keuangan diganti 0. Itu yang pertama. Kemudian setelah ini ganti koefisien yang sebelahnya ini 0,07 ini saya kasih min ya, artinya ada min. Nah ini min 0,07 sekian. Miliknya siapa? Edukasi. Kalau di sini adalah B1, maka di sini adalah B2. Ya, kalau di sini B0, maka di sini adalah B1. Tergantung ya. Karena ini B1, handle-nya B1, maka di sini adalah B1. Sorry, kalau di sini yang 4,5 saya kodenya itu adalah C atau B0, maka di sini adalah
B1-nya. Jadi tergantung kalian sebetulnya. Kode ini B1 atau B0 atau C, tergantung kita membuatnya seperti apa. Oke, jadi kita pengen tahu arti angka ini. Angka minus 0, miliknya edukasi. Miliknya edukasi ya kan? Berarti kalau edukasinya 0 malah bingung kan? Maka edukasinya 1. Artinya ada edukasinya 1 tahun. Edukasinya 1 tahun. Yang lain anggap aja nggak ada. Kan? Edukasinya 1, yang lain nggak ada. Marketingnya nggak ada, keuangannya nggak ada. Sama seperti tadi, mau memaknai ini 4,5, maka yang lain dianggap nggak ada. Kita mau memaknai edukasi yang ini, maka yang lain dianggap nggak ada. Nah, seperti ini. Yang lain nggak ada. Yang lain nggak ada. Yang lain itu apa? Yang lain di situ adalah marketing 0, keuangan 0. Berarti artinya apa itu? Kalau marketing 0, keuangan 0 berarti CS, ya kan? Upahnya sebesar nilai ini 4,5 dikurangi nilai edukasinya 0,08. Nah, nilainya 4,8. Jadi kalau ada orang sekolahnya 1 tahun dan pekerjaannya sebagai CS, ya, maka upahnya sebesar 4,48. Demikian yang lain, yang B2. Nah, ini B2 kan ini. Ini miliknya siapa? Miliknya marketing. Miliknya marketing. Artinya kalau marketingnya 1 atau miliknya marketing, yang lain 0. Yang lainnya apa? Berarti ini ada edukasi, ada keuangan. Nah, ini kan miliknya marketing, maka pendidikannya 0, yang lain 0. Ya, yang lain 0. Upahnya sebesar ini. Begitu. Jadi 0 dan 1 itu sebenarnya hanya untuk memudahkan kita membaca nilai-nilai atau angka yang ada di parameter itu. Oke, makasih ya Pak. 1 itu artinya ada, 0 itu artinya tidak ada. Oke, yang lain? Bapak izin itu Pak tanya. Ya, Itu yang silakan. B2 0,025 atau 0,024 ya Pak tadi? Bentar. Yang B2 ya, B2 ini. Iya. B2 ini kan ya. Nah, ini kan C, B0, B1, B2. 0 min 0,0246. Saya nulisnya 0,025 ya. Iya, Pak. Ya, sama aja. Saya nulisnya 0,025. Kan diringkes saja. Nah, ini kan 0,0246. 6 kan udah di atas separuh ya, sehingga saya bulatkan yang ke depannya 2, dari asalnya 0,024 jadi 0,25. Ditulis persis kayak gitu juga nggak apa-apa, nggak masalah. Ini hanya apa? Saya singkat aja. Ditulis ini ya, kalau kalian bingung atau biar nggak bingung 0,0246 itu ya oke, nggak masalah. Oh, berarti kalau ditulis 0,24 nggak masalah ya, Pak? Nggak masalah. Oh, ya. Terima kasih, Pak. Yang lain? Ini prosedurnya seperti ini. Kalau menganalisa, ya termasuk skripsi ya. Kalau misalkan skripsi pakai regresi, ada dummy atau regresi OLS, prosedurnya seperti ini urutannya. Ya. Buat dulu modelnya, kemudian diartikan, kemudian dibuat hipotesis parsial, hipotesis simultan, uji determinasi dan seterusnya. Ini sudah pakem gitu ya, sudah pakem, sudah patokan yang bisa diterima oleh kalangan akademis. Oke, belum ada?
Nanti kan ada kuliah praktikum, ada kuliah teori, ya kan? Terus ujiannya apa? Apa 2 kali ujian ya? Kan mata kuliah praktikum sama teori. Saya cukup 1 saya 1 kali ujian. Ya untuk praktikum dan teori. Jadi 1 kali ujian. Mohon maaf Pak, yang beda kelas yang ngambil Ya, itu bukan urusan ekonominya saya. Bapak itu Yang beda kelas bukan urusan saya ya. Jadi itu kesulitannya begitu ya, kalau kalian misalkan praktikumnya beda kelas, ada sana soalnya sendiri, ini soal sendiri, berarti ngerjain 2. Misalkan teorinya ikut saya, praktikumnya ikut tempat lain, berarti kalian harus ujian yang praktikum tempat lain itu. Kalian juga harus ikut ujian dengan saya. Atau sebaliknya teorinya dengan saya, praktikumnya tempat lain, teorinya dengan tempat lain, praktikumnya saya. Berarti teorinya Anda harus ngerjain di sana karena dapat nilai dari sana kan. Praktikumnya juga harus ngerjain dari saya juga untuk dapat nilai dari saya. Jadi harus ngerjain 2. Nah, kalau yang ikut saya semua cukup 1 karena soalnya sama. Karena kalau yang beda ngerjain cuma 1 nanti nggak dapat nilai kalian. Ya kan karena beda-beda nilainya. Itu kesulitannya kalau berbeda. Memang agak aneh kalau berbeda karena di tempat lain itu nggak ada. Jadi praktikum sama teori sama. Kalaupun beda orang itu asistennya sehingga ya dalam satu dosen. Gitu. Ya dampaknya seperti ini. Salah satunya akibatnya ya. Tapi ya nggak apa-apa lah, di jalannya aja. Pak, kalau misalnya kan yang ikut Bapak kan cuma teorinya doang, berarti nanti ikut ujian yang praktiknya atau gimana? Iya, ikut ujian prakteknya. Kan ada soalnya, misalkan saya soalnya cuma 1, ya pasti harus ikut kan, ikut ujian prakteknya. Berarti kan saya harus membuat soal 2, misalnya, soal untuk teori dan soal praktek. Tapi kan karena soalnya sama, kalian kan bisa harus yang salah satu ikut saya kan harus ngerjain salah satu. Yang ikut 2-duanya tentu hanya ngerjain 1 aja. Ngerjain saya 1 aja. Ikut salah satu intinya kan tetap harus ada yang ikut. Misalkan teorinya ikut saya atau praktiknya ikut saya, harus ada salah satu yang ikut saya. Seperti itu. Dan sebaliknya. Betul enggak? Jadi seperti itu ya. Nah, kalau soalnya sama, praktikum dan teori soalnya sama, dan harusnya sama, ngapain ini jadi 1. Ini satu paket ya. Paket sehingga cukup 1 sebetulnya. Sehingga yang ikut teori atau ikut praktikum saya ya cukup 1. Karena soalnya dari saya. Tapi kalau teori dan praktikum beda, tentu harus ngerjain semua ya. Yang dosen A harus ngerjain, dosen B harus ngerjain, harus 2 kali ngerjain. Kan nilainya diambil nilai dosen A, soal dari sana, nilai dosen B soal dari saya misalnya. Begitu. Soalnya ini yang apa? Damai ini ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi nanti perhatikan kalau misalnya soalnya entah di teori atau praktikum soalnya sama, ya sudah yang ikut saya ngerjain 1 aja, nggak usah 2-2-nya. Atau kalau mau puas ya copy yang soalnya di submit juga yang sudah dikerjain. Lihat, kemungkinan besar cukup 1. Kecuali nanti saya ada aturan yang lain ya, harus berbeda, itu lain soal. Tapi kalau memang
memungkinkan ya saya cukup satu soal ujian. Jadi untuk praktikum dan teori ini soalnya satu. Hanya satu soal UTS. Jika memang memungkinkan, ya, sehingga tidak 2 kali. Iya, nanti saya share di Classroom. Oke, gitu saja. Terima kasih untuk atensinya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Makasih, Pak. wabarakatuh.